Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah perdana Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran. Senang sekali saya dan kami melihat teman-teman dengan wajah-wajah baru, baik yang ada di hybrid room maupun yang ada di Zoom meeting. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah perdana dengan dua tamu spesial kita. Yang pertama ada Profesor Susana Amin, yang kedua ada Profesor Hisasuna Mori dari MIE University. Nah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, nanti akan ada pembukaan dari sambutan dari Bapak Dekan Sekolah Pascasarjana, Profesor Setiawan. Yang kedua, nanti kita akan memasuki acara inti kita, yakni guest lecture. Yang pertama akan diisi oleh Profesor Suseno Amin, yang nanti akan dilanjutkan dengan Profesor Hisasuna Mori dari MIA University. Dan nanti setelah eh, istirahat siang, sekitar jam 1 siang, teman-teman jangan beranjak dulu dari Zoom meeting, karena nanti jam 1 siang akan ada sosialisasi pengarahan mengenai eh, prodian dari masing-masing kepala atau ketua program studi yang ada di Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran. Jadi setelah jam 1 nanti, setelah istirahat, jam 1 siang, teman-teman semua Bapak Ibu diharapkan untuk memasuki Zoom meeting kembali, yang nanti akan ada breakout room untuk masing-masing eh, program studi yang Bapak Ibu ambil, dan nanti akan ada pengarahan dari masing-masing kepala program studi atau ketua program studi untuk menjelaskan mengenai rincian atau detail untuk keprodiannya. Baik, kita akan memasuki acaranya. Yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Profesor Setiawan selaku Dekan Sekolah Pascasarjana. Pada Pak Setiawan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati para pengelola Sekolah Pascasarjana dan terkhusus tentunya Prof. Suseno Amin sebagai Ketua Program Studi Bioteknologi yang pada hari ini akan memberikan kuliah perdana bagi seluruh mahasiswa Sekolah Pascasarjana, khususnya mahasiswa baru semester genap tahun 2023-2024. Kemudian juga tentunya para mahasiswa, terkhusus mahasiswa baru semester genap tahun 2023-2024, dan juga di sini hadir para tenaga kependidikan yang telah mensupport kegiatan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul baik secara luring maupun daring dalam suasana kegembiraan ya, karena alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan dan cuaca di luar pada pagi ini sangat cerah. Mudah-mudahan itu menjadi isyarat bahwa semangat terutama para mahasiswa baru ini sangat tinggi untuk memulai kegiatan akademik pada perjalanan masing-masing baik di S2 maupun S3. Nah, sebagai pengantar saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, mulai semester ini kita ingin memperkuat apa yang menjadi kekhasan, keunggulan ataupun menciri pada Sekolah Pascasarjana. Jadi kalau dulu memang kita bersama-sama di Sekolah Pascasarjana, kita punya beberapa program studi, tetapi setiap program studi itu berjalan sesuai dengan kurikulumnya masing-masing. Nah, mulai angkatan saudara sekalian pada semester ini, kita ingin ada yang menyatukan. Seperti halnya yang kita lakukan pada hari ini, ya, kita melaksanakan kuliah perdana, kegiatan yang rutin kita lakukan pada awal semester, yang mana kuliah ini mengisi seluruh program studi. Karena perspektif yang harus dimiliki sejak awal oleh para mahasiswa di SPS ini sebaiknya sama, ya, bahwa kita tidak bisa terkotak-kotak pada program studi masing-masing.
Nah, kita sudah menekankan sesuai dengan logo Sekolah Pasca Sarjana yaitu Transdisciplinarity for Sustainability. Itu mempunyai 3 sekarang ini mata kuliah atau konten yang menjadi penciri kekhasan dari Sekolah Pasca Sarjana. Jadi otomatis juga prodi-prodi yang ada di dalamnya. Sehingga nanti pada saat pengambilan mata kuliah pada semester 1, para mahasiswa baru ini seluruh prodi mengambil mata kuliah bersama ada 4 SKS ya. Yang pertama menyangkut filosofi lingkungan dan keberlanjutan, kemudian yang kedua adalah tentang ilmu keberlanjutan. Karena kalau kita bicara apapun, data science, business analytics, kemudian bicara tentang bioteknologi, itu visi kita sesuai dengan pola ilmiah pokok Unpad bicara tentang lingkungan dan keberlanjutan. Maka tidak ada salahnya untuk mengambil mata kuliah itu. Kalau MIK jelas ya, memang itu ada dalam paket perkuliahannya. Tetapi untuk prodi lain, sebelumnya kita belum quote and quote mewajibkan, nah mulai sekarang kita mewajibkan dengan harapan value ya, kekhasan, keunggulan dari Sekolah Pasca Sarjana itu bisa memang mewarnai seluruh program studi tadi. Kemudian nanti pada semester 2 ada manajemen sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ada 3 mata kuliah, 6 SKS yang akan menjadi mata kuliah bersama di Sekolah Pasca Sarjana ini. Kemudian yang kedua, itu secara konten tadi ya. Nah kedua secara metodologi, kita pun beyond hybrid learning inginnya. Jadi kalau hybrid itu kan sinkronus seperti yang kita lakukan pada pagi ini. Sebagian mahasiswa hadir luring dan yang lain hadir secara daring. Semuanya hadir pada waktu yang sama atau sinkronus. Nah, kita ingin memulai yang disebut dengan high flex learning. High flex learning itu jadi ada kelompok ketiga. Yaitu mereka yang hari ini tidak ikut dulu. Tapi mudah-mudahan Pak Uju tidak lupa merecord kegiatan kita hari ini ya. Sebenarnya nggak mungkin ya, karena kita sudah punya digital asset. Nah, nanti mahasiswa yang tidak ikut hari ini nonton. Sehingga secara konten itu masih bisa mengikuti. Nah, yang dikembangkan kemudian ya tentu harus ada interaksi ya. Jadi kan di sini dalam kita memperoleh pengetahuan itu kan tidak satu arah. Sehingga masih dimungkinkan juga ada diskusi. Nah, platform diskusinya itu melalui Live Unpad. Jadi Unpad sudah mempunyai learning management system yang disebut dengan Live Unpad. Nah, salah satu kompetensi awal yang perlu dimiliki oleh para mahasiswa adalah pemanfaatan LMS tadi. Karena LMS itu digunakan juga untuk administrasi akademik. Nah, ini yang kita dorong pada semester ini terutama ya. Dari sisi proses belajar mengajar. Nah yang berikutnya, kita perlu berbangga juga bahwa capaian-capaian Sekolah Pasca Sarjana ini sangat baik. 2023 dibandingkan 2022 itu mengalami peningkatan signifikan ya. Terutama di aspek internasionalisasi. Kita mempunyai banyak mitra luar negeri yang memberikan visiting lecture ya, atau bahkan juga ada modul lecture series. Di samping juga tentunya ada joint supervision ataupun ada external examiner. Nah, contoh hari ini yang kita lakukan dan selalu kita lakukan dengan kuliah perdana ini adalah adanya visiting lecture. Dan kita bergantian ya, topik-topiknya kadang bicara tentang environment, kadang bicara tentang sustainability. Nah, khusus untuk saat ini kita bicara tentang bioteknologi dan regional innovation. Makanya pembicara kedua nanti adalah profesor dari MIA University yang memang mitra internasional dari program studi sebelumnya yang sudah berjalan adalah di MIL dan MIK, dan sekarang kita kembangkan juga untuk MIR. Karena satu-satunya program studi regional innovation di Indonesia itu adanya di Unpad, dan itu benchmarknya adalah ke Jepang, salah satunya di MIE tadi. Nah, kontribusi yang penting juga dari para mahasiswa adalah
adanya publikasi internasional ya. Sekalipun sekarang sudah ada 2 prodi yang bukan lagi reguler, tetapi dengan berbasis project, yaitu MIR dan MIK. Tetapi tidak ada salahnya sebetulnya karena bahwa hasil kajian dalam bentuk atau report dalam bentuk capstone project itu masih mungkin untuk bisa dipublikasikan ya. Saya di bidang kedokteran nih. Di bidang kedokteran itu ada by project-nya dalam bentuk misalnya pendidikan profesi. Sudah biasa jurnal-jurnal itu menerima case report namanya. Jadi publikasi case report justru banyak dilakukan pada pendidikan profesi. Jadi tidak tertutup kemungkinan magister by project juga luarannya masih bisa berupa publikasi, masih mungkin sebagai publikasi dari hasil capstone project-nya. Misalnya kalau basisnya pada capstone project adalah case ya, nanti itu bisa menjadi bagian dari isi untuk diseminasi dalam bentuk publikasi, tetap masih dimungkinkan. Capaian kita baik juga karena tidak saja mahasiswa, tapi kita bertambah dosennya, dosen tetap SPS. Di sini ada 2 dosen high QT, yang satu sedang tugas keluar, ada Ibu Latifah yang menjadi pembawa acara, lalu Pak Kevin. Dan adik-adik mahasiswa mendapatkan privilege dengan keberadaan dosen high QT adalah adanya mentorship program. Harapan kami, kesempatan untuk bisa punya mentor di luar pembimbing, di luar juga tentunya dukungan Kaprodi itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kita ingin ada akselerasi dari penyelesaian studinya masing-masing. Jadi kalau S2 kan dikenalnya biasanya 2 tahun ya, 4 semester. Nah kita 3 semester secara sengaja karena sebetulnya idenya ada kegiatan yang sifatnya paralel antara riset dan course yang dilakukan. Jadi berbicara tentang riset dimulainya jangan nunggu kuliahnya selesai. Dimulai dari saat ini. Maka saat ini nanti ya para dosen HKT ini akan menjadi pendamping untuk bisa dari awal kita cari literatur, cari referensi, bimbingan dengan pembimbing, apa sih gap of knowledge yang akan menjadi research question ya. Nah kemudian diteruskan itu literatur searchingnya sampai kemudian ketemu gap tadi ya. Nah kami sih menyarankan literatur searching itu bisa menghasilkan review artikel. Sehingga syarat khususnya untuk yang non by project ya. Syarat itu sudah bisa dipenuhi dengan review artikel itu. Dan nanti bonusnya adalah original artikel dari hasil penelitiannya. Nah jadi upaya-upaya ini kalau kita lakukan bersama-sama dengan baik, kita insya Allah bisa mencapai target 3 semester itu. Jadi itu akan lebih efisien dari sisi proses pembelajaran. Nah terus terang saja sampai saat ini dari data indikator pemutu untuk efisiensi pendidikan itu 40% lulus tepat waktu, itu pun 4 semester. Nah kita baru ada 2 prodi yang memenuhi di atas 40%, yaitu pariwisata berkelanjutan dan inovasi dan ilmu keberlanjutan. Maka untuk yang lain ya, bioteknologi, regional innovation, kita perlu untuk sejak awal nih, selagi kita mulai hari ini dengan semangat, istilahnya gaspol dan satset ya. Jadi jangan terganggu fokus konsentrasinya untuk bisa fokus bahwa kita ini sebetulnya kan sekolah untuk belajar menjadi researcher. Kalau menurut saya S2 itu tetap kecuali by project ya, memang beda. Itu approach-nya untuk para praktisi sedikit berbeda. Tetapi untuk yang lain, prodi yang lainnya yaitu dan fasilitasi diberikan ya. Mata kuliah untuk pengantar menuju ke risetnya juga berjalan atau dilaksanakan. Nah, tolong dimanfaatkan. Nah, kampus ini sengaja dibuat cukup nyaman dengan harapan adik-adik mahasiswa yang aksesnya ada ya terhadap kampus ini, tidak di luar kota tinggalnya, sering-seringlah ke kampus.
Karena menurut saya kalau sudah ke sini kan insya Allah tidak banyak gangguan ya. Bisa fokus di lantai 3 kah atau di lantai 1 ada coworking space atau di atas ada learning resource center dan oasis center ya. Nanti ada kesempatan ya di sela-sela istirahat untuk keliling manfaatkan seluruh fasilitas yang ada di gedung ini. Termasuk biotek ya, kita sedang membangun lab baru, sudah ada 2 lab yang berjalan. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi baik kompetensinya maupun juga terkait dengan riset kalau memang metodologinya sesuai dengan fasilitas yang tersedia di sini dan masih ada fasilitas lain di luar kampus ini, di luar gedung ini yang ada di Unpad ataupun di luar Unpad bisa dimanfaatkan kerjasamanya. Itu saja barangkali beberapa hal. Nah sekarang saya juga ada baiknya memperkenalkan ya, nanti dibantu kamera sistem kita nih. Di sini sudah hadir Ibu Wakil Dekan kita ya, Prof. Ira Irawati. Kang Ujo dibantu itunya supaya bisa terlihat. Jadi beliau dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, bidang keahliannya administrasi publik, humanokrasi. Nah, sekarang yang sedang dikembangkan. Jadi memanusiakan manusia. Nah, mudah-mudahan nih pendidikan kita di SPS ini memang kental dengan memanusiakan manusia, yaitu jangan lupa keep happy and healthy selama proses pendidikan. Nanti rasakanlah aura di kampus ini, apakah terasa nggak happy and healthy-nya, gitu ya. Ada yang sudah menemukan tuh aura keep happy and healthy di sini, di gedung ini? Sudah ada belum? Teman-teman mahasiswa. Nomor 1 paling gampang kan ada cermin. Cermin itu kan ya khususnya terutama untuk para perempuan ya, wah, kan bisa melihat penampilan. Terus cuma kita belum modifikasi cermin yang ini. Jadi kita tuh ada ide cermin yang membuat kalau kita melihat cermin itu lebih langsing. Nah itu belum, masih cermin datar soalnya. Nah kemudian nanti dilihat di lantai 3 ya. Kita memang sengaja mendesain gedung ini tuh untuk memanusiakan mahasiswa. Keep happy and healthy. Ya. Kemudian yang berikutnya kita punya 2 manajer. Di sini hadir semuanya ya. Ada Pak Njat sebagai manajer akademik. Beliau juga dari FISIP, ahli IT ya. Kemudian bisa di ini lagi, coba ditembak lagi. Switch the kamera. Oke, itu artinya nyerah kalau tangannya ke atas. Baik, nah kemudian Bu itu Boneng ada di sini, Boneng kemana tadi ya? Oh ya oke, kita ada manajer untuk sumber daya ya, atau dari tenaga pendidikan yaitu Boneng sebagai manajer yang baru. Kemudian di sini juga hadir para kaprodi. Kita mulai saja nih, ibunya anak-anak yang topiknya hari ini dibahas ya, ada Ibu Emma dari Prodi Regional Innovation. Beliau dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ya. Kemudian langsung aja sebelahnya biar muternya nggak terlalu jauh. Ada Pak Kasno Pamungkas sebagai Ketua Unit Internasional. Beliau dari Fakultas Ilmu Budaya, Sastra Inggris. Nah, ini kelebihan SPS. Jadi kalau Anda kesulitan atau ingin ada proofreading dalam bahasa Inggris untuk artikelnya, bisa ke Pak Kasno juga. Ya. Oke. Kemudian yang akan mempresentasikan tentunya ya Prof. Suseno Amin sebagai Kaprodi Bioteknologi. Tadi saya lihat ada Bu Evi. Bu Evi mungkin ada di daring ya? Mungkin bisa di spotlight. Kaprodi yang hadir saat ini, ada lagi di daring? Kalau tidak ada tentunya ada Pak Kevin dan Bu Latifah sebagai mentor ya untuk mentorship program. Jadi itu saja barangkali sebagai pengantar, saya rada panjang nih ngambil waktu kuliahnya. Bu Tuten ada ya, coba di spotlight Bu Tuten biar bisa dilihat oleh seluruhnya. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Ilmu Keberlanjutan.
Coba di ini dulu, di spotlight dulu biar kita bisa lihat sama-sama. Mungkin terkait hybrid dan high flex tadi ya, kita mempersiapkan seluruh ruangan untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar tadi dengan cukup baik. Termasuk misalnya melakukan seminar usulan penelitian ya. Nanti kita bisa lakukan secara hybrid. Demikian pula pada seminar akhir magister atau sidang promosi doktor. Itu pun kita memungkinkan untuk dilaksanakan secara hybrid dengan kualitas penyelenggaraan hybrid yang relatif baik. Karena syarat untuk bisa melakukan proses pembelajaran hybrid yang baik, tentunya harus ada interaksi sebetulnya ya. Jadi kamera sistem harus mendukung. Jadi saya pikir di sini teman-teman Tendik ya, ada Kang Uju di belakang tuh, ada Kang Widi, biasanya juga ada Kang Alex, semuanya adalah teman-teman Tendik yang akan memfasilitasi sehingga proses pembelajaran hybridnya berjalan dengan baik. Itu saja, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat untuk memulai tugas sebagai mahasiswa, keep happy and healthy, selamat datang di Unpad, khususnya di Sekolah Pasca Sarjana Unpad, dan sekali lagi sering-seringlah ke kampus, supaya bisa cepat lulus. Itu saja. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi sudah di-mention oleh Pak Setiawan mengenai mentorship, program mentorship kita, nanti di sela-sela diskusi kita, kami akan membagikan Google Form untuk kuesioner pemetaan mengenai tema minat riset yang akan Bapak Ibu dan teman-teman minati untuk atau lakukan untuk studinya. Nanti dari peminatan itu atau dari bidang-bidang yang teman-teman ingin geluti di atau ingin lakukan di masa studinya, nanti akan kami mungkin bagi untuk setiap bidang yang teman-teman inginkan. Jadi nanti mohon diisi untuk Google Form yang akan kami bagikan melalui chatbox untuk program mentorship-nya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki event utama kita pada hari ini, yakni kita akan mendengarkan guest lecture dari Profesor Suseno Amin dan Profesor Hisasuna Mori. Untuk guest lecture kali ini kita akan dipandu oleh Bapak Kevin Muhammad Lukman. Bapak Kevin adalah salah satu dosen dari Universitas Pajajaran, dari Graduate School Universitas Pajajaran. Beliau adalah dosen di Prodi Magister Ilmu Lingkungan yang bergelut di bidang mangrove dan seagrass. Nah, itu saja perkenalan singkat dari Pak Kevin. Selanjutnya saya serahkan langsung ke Pak Kevin. Silakan Pak Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama untuk sesi kita yang awal ini akan dibuka dengan kuliah dari Profesor Suseno Amin dengan judul Food Biotechnology Under Climate Change, Prospect and Challenges. Jadi mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dekan di awal, mungkin ini dari sisi bioteknologi, tapi teman-teman dari program studi lain juga boleh ya mencatat ya nanti, karena nanti kita lihat dari transdisiplinerinya. Nah, silakan nanti teman-teman baik yang di hybrid dan yang di online untuk mencatat pertanyaannya. Nanti setelah sesi presentasi dari Profesor Suseno, maka kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti mungkin saya buka untuk yang teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga nanti untuk teman-teman yang ada di online. Jadi silakan kita cermati bersama kuliah dari Profesor Suseno Amin. Silakan Prof. Terima kasih.
Ini masih belum bisa di hostnya bisa di-able kan? Untuk share screen. Oke. Belum. Nah, prosesnya. Oke, baik. Mudah-mudahan semua sudah bisa melihat. Terima kasih nih Pak Dekan, kemudian Wakil Dekan, para ketua program studi, juga para dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran. Dan yang saya banggakan ini beberapa sebagian sudah kenal ya, karena di awal belajar bioinformatik ini ya. Mudah-mudahan segera lulus juga ini ya. Nah, kemudian yang saya banggakan juga ini mahasiswa baru ya. Suasananya kita tadi begitu buka pintu disuguhi kopi gitu ya. Buka pintu kan di lantai 1 ya. Kemudian nanti kita juga paling luas karena ada lapangan golf di atas ya. Jadi jangan lupa olahraga juga nih. Baik, ini topiknya ini hari ini akan membahas terkait food biotechnology under climate change, prospek dan tantangannya seperti apa. Nah, ini saya ambil karena berbagai hal yang perlu kita cermati adalah bahwa ini kemarin saya cek nih di current world population ini sudah 8 miliar. 8 miliar hari ini akan naik kira-kira 0,3% begitu ya. Nah, ini satu hal yang memang terus-menerus terjadi. Sebagai konsekuensinya tentu saja terkait dengan kebutuhan-kebutuhan populasi ini. Nah, kemudian isu yang lain adalah yang paling penting adalah terkait dengan perubahan iklim. Dan hampir ini menjadi isu yang sangat-sangat penting hari ke hari ya. Kemudian melihat populasinya di Indonesia juga 278,8 juta. Nah, ini menjadi bagian penting untuk kita cermati dan kita beruntung punya playground atau tempat bermain, tantangan sekaligus untuk bisa meneliti ini. Dan untuk mengatasi ini, para pemimpin dunia sejak tahun 2015 sudah berkomitmen nih untuk dituliskan di dalam SDGs ya, Sustainable Development Goals. Dari 17 dan kalau dicermati itu ada 169 item di dalamnya. Di nomor 1, nomor 2, nomor 3 semua saling terkait. Kita fokus misalnya pada no hunger saja ya. Kelaparan ini tahun 2030 artinya 6 tahun lagi harusnya zero, kosong. Tinggal kita renungkan nih, bisa diwujudkan tidak gitu. Dan ini dari berbagai seminar yang saya ikuti juga teman-teman diskusi yang terkait dengan teknologi, inovasi juga terkait kehutanan, pertanian ini hampir tidak akan tercapai kalau tidak melalui kerjasama para pihak. Tadi Pak Dekan menyampaikan adalah multidisiplin approach itu jadi penting. Nah, akan kita lihat nih kira-kira seperti apa petanya. Nah, di sisi lain juga ada hal penting bahwa kita juga berkomitmen untuk mengatasi, beradaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, Indonesia sudah menandatangani tahun 2016 lewat UNFCCC di platformnya tahun 2016, kemudian kita meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 2016. Kemudian yang paling penting dari Paris Agreement ini itu ada 3 hal ya terkait dengan bagaimana kita mempertahankan suhu atau mengurangi suhu jangan sampai lewat 2 derajat Celcius. Ya, kemudian juga yang penting adalah bagaimana mereduksi gas rumah kaca ini. Nah, kalau lihat kita perjalanan ini, ya,
Dari 2018, tadi 2015, sampai 2050. Nah ini tahapan-tahapannya sudah jelas, kemudian 2015 itu kita diawali dengan para pemimpin dunia di Paris untuk bisa mendiskusikan apa sih yang bisa kita perbuat untuk ini. Nah yang penting di dalam Paris Agreement ini ada NDC, atau National Determined Contribution. Nah kita sudah menuangkan dalam Undang-Undang nomor 98 tahun 2021, yaitu komitmen di nasional kita, termasuk kita semua, tidak hanya akademisi tapi juga berbagai pihak untuk bisa beradaptasi dan mitigasi terhadap kegiatan perubahan iklim ini. Nah, hal yang penting di dalam mitigasi dan adaptasi ini, NDC ini adalah yang pertama, mitigasi adalah mengurangi gas rumah kaca. Yang kedua, kita bertekad untuk bisa menurunkan 41% dengan bantuan internasional. Nah, 29% kalau kita secara mandiri. Dan ini buktikan bahwa kita bisa bekerja sama ya dari berbagai pihak, juga berbagai level di internasional. Termasuk juga mitigasi terhadap industrial processes and product use. Nah, sedangkan adaptasi ini adalah aktivitas kita. Aktivitas kita bagaimana untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, kemudian juga ekosistem dan termasuk landscape pada perubahan iklim ini. Nah, secara rinci sektor yang terdampak terhadap perubahan iklim ini diantaranya kehutanan, pertanian, kemudian sektor energi, limbah, juga penanganan terkait dengan industrial processes dan product use. Nah, perubahan iklim ini sangat penting untuk kita cermati. Tidak hanya kita sebagai pelaku, sebagai objek, juga sebagai subjek, itu adalah kita bercermin pada tanaman misalnya. Nah, tanaman ini dia tidak pernah bergerak mobile begitu ya, tapi dia sudah diberikan satu amunisi untuk bisa mempertahankan kehidupan ini yang disebut ada defense protein. Ya. Nah, itu pun akan berfluktuasi karena perubahan-perubahan tadi, gitu ya. Nah, untuk itu tentu saja bahwa proses pengaruh perubahan iklim ini bisa bentuknya macam-macam. Nah, yang utama adalah terkait dengan hama, kemudian juga penyakit, cahaya, kemudian juga panas, dingin, kemudian kekeringan, kadar garam. Waktu tahun 2024 lalu di Aceh itu terjadi tsunami. Dan kita sempat mencoba mengenalkan beberapa kedelai yang tahan terhadap salin ini. Itu prosesnya lama sekali. Kemudian juga terhadap logam-logam berat ini. Dan dari konteks tanaman itu sendiri, bagaimana untuk mengatasi stres ini, ada mekanisme yang sejauh ini diketahui. Nah, ini bisa dieksplorasi, kemudian dimanfaatkan. Dalam konteks bioteknologi, ini menjadi bagian penting untuk bisa kita manfaatkan, tidak hanya bertahan, tapi juga meningkatkan. Nah, di sebelah kanan ini saya coba ringkaskan nih beberapa tahapan yang sudah kita lakukan. Ya, di era tahun 60-an kita ada conventional agriculture. Ini termasuk bagaimana lahan-lahan kita budidayakan, bahkan ladang berpindah saat itu. Kemudian bagaimana bahan-bahan kimia pun belum tersedia waktu itu, termasuk dasar-dasar untuk memuliakan tanaman, menciptakan tanaman yang lebih baik meskipun jumlahnya minimal. Kemudian berikutnya setelah tahun 70 ada Green Revolution, yaitu adopsi terkait dengan bagaimana varietas tanaman itu sangat penting, termasuk penggunaan pemupukan dan juga pestisida. Nah, berikutnya
Di tahun 60, kemudian tahun 1952, sejak Watson and Crick menemukan bahwa DNA itu double helix dan menjadi cetak biru kita semua. Ya. Dan tahun 2000, genom manusia sudah dipetakan, sehingga kita tahu nih yang mengatur kulit, ya, halis, mata, kulit, dan sebagainya. Nah makanya jadi penting tadi silaturahmi itu atau sering ke kampus itu karena saya tahu jadi mimiknya ini ekspresi beneran atau hoax gitu ya. Nah itu penting nih. Jadi kita penting karena masing body kita itu ada protein. Ketika salaman juga ada protein-protein tertentu yang memang bisa diaktifasi. Nah kemudian dikenalkanlah terkait dengan genetic modification organism atau ada living modified organism. Ini dikenalkan bagaimana beberapa karakter atau gen spesifik ini bisa kita modifikasi, kita overekspresikan, dan seterusnya. Dan sangat presisi. Ketika kita melakukan persilangan, itu sangat besar sekali. Ya, dilakukan persilangan kita nggak tahu apakah gen itu akan muncul suatu saat. Nah ini perbedaan-perbedaan ini menjadi bagian penting untuk bisa kita manfaatkan. Kemudian tahun 2010 ada yang disebut genome editing. Ini banyak sekali metodenya. Nah salah satunya adalah CRISPR-9-Cas9. Nah sekarang ini menjadi bagian penting untuk melakukan secara akurat modifikasi. Gak perlu lagi untuk mengintroduksi dari bakteri, kemudian dari virus dan sebagainya, sehingga menghindari tadi GMO tadi. Tapi hanya cukup mengedit sehingga kita bisa lakukan menjadi lebih baik lagi. Kemudian berikutnya adalah synthetic biology. Ya, ini menjadi bagian penting suatu alat untuk bisa bagaimana hasil-hasil sequencing atau di negara kita yang syarat dengan mega biodiversity-nya itu lama-kelamaan akan hilang kalau synthetic biology ini diterapkan. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur juga, tapi di samping itu harus mengembangkan know-how dan teknologinya. Sehingga kita apa? Ada nilai tambah itu. Kemudian berikutnya ada precision agriculture. Ya, ini juga sangat penting ketika akar itu hanya butuh 1 hari sekitar 7 tetes air. Jadi tidak harus disiram 1 gayung atau 1 ember. Larinya akan kemana-mana. Nah berikutnya terkait dengan vertical farming dan controlled environment ya, agriculture. Kemudian juga saat ini sedang penting adalah penerapan artificial intelligence in agriculture. Nah semua ini, milestone ini perlu kita cermati, kemajuan-kemajuannya terkait dengan biotek ini hampir tidak mungkin dikerjakan sendiri. Karena kita butuh infrastruktur, kajian sosial, ekonomi, juga peranan politisi jadi penting. Nah, di slide berikutnya, ini bisa kita lihat nih. Jadi kita secara teknis kita tadi terkait dengan teknologi kita bisa pelajari. Kita bisa kerja keras dan bisa mengejar itu. Nah, oleh karena itu bioteknologi terkait juga dengan instrumen, ya, alat bantu yang kita juga diperlukan ini. Nah ini sudah coba dirangkum terkait dengan aplikasi, kemudian tanamannya apa, target gennya apa, ya, kemudian juga karakter apa yang dibangun dan kaitannya dengan SDGs. Ya, referensinya nanti bisa disusun lebih lanjut untuk di kuliah-kuliah berikutnya, begitu ya. Ini ada aplikasi untuk abiotik dan biotik stress tolerance. Jadi sudah banyak diciptakan di Indonesia, jagung yang toleran terhadap herbisida termasuk pada kekeringan sudah dilakukan. Nah ini tanaman Arabidopsis, padi, juga kedelai, kemudian juga tomat dan barley juga ini telah berperan berkontribusi sudah diidentifikasi. Nah ini semua database ini, peranan bioinformatik, nanti teman-teman bisa melihat ada National Center of Biotechnology. Itu sangat-sangat terbuka.
Sehingga kita mau memanfaatkan atau kita ditinggalkan sama negara lain. Nah, konteks SDG-nya tadi nomor 2, ya, tidak ada kelaparan, kemudian juga aksi terhadap perubahan iklim, termasuk juga life on land. Nah, berikutnya adalah enhance yield. Nah, tanamannya juga ada pisang, kentang, rapeseed, ada gandum. Ya. Target gain-nya juga sudah jelas, gitu. Ini kita bisa modifikasi. Ini tidak hanya ini ditemukan di pisang, tapi kita bisa sisipkan ke tanaman kelapa misalnya. Ya, dan bisa timbal balik itu. Nah, ini tentu saja akan mempercepat dan kelaparan itu pasti akan teratasi paling tidak dengan menyediakan apa yang kita bisa lakukan. Nah, berikutnya ini contoh lain adalah misalnya untuk kualitas. Nah, tadi kaitannya dengan happy dan sehat. Nah, sehat itu tidak hanya exercise di badan kita sendiri, tapi juga asupan gizi. Nah, ini di padi juga kita sudah meningkatkan proteinnya. Kemudian juga di padi terkait dengan GABA, salah satu hormon penting yang bisa diberikan secara internal maupun eksternal. Juga termasuk amilosnya yang rendah. Kemudian juga bisa tinggi pada gandum, dan juga bagaimana mengurangi asparagin. Ini salah satu asam amino penting yang sekarang lagi banyak diteliti. Kemudian secara hybrid breeding atau pemulihan lewat persilangan, ini juga kita bisa meningkatkan frekuensi untuk genetic recombination. Ini jadi penting kita untuk mengkomunikasikan beberapa sifat yang satu spesies. Nah, kelebihan dari DNA rekombinan kita bisa lintas spesies itu. Nah, di berikutnya, kita cermati terkait dengan carbon storage, ya, from reduced fuel use with GM crop, genetically modified crops. Nah, ini ternyata bahwa ada pengurangan signifikan, ya, penggunaan bahan bakar fosil. Ini studinya sampai tahun 2020 dan ini terus meningkat. Ini terbukti di Argentina, Brazil yang hampir sama struktur di sumber daya genetiknya sama di kita, keberlanjutan tantangannya juga banyak. Ini bisa meningkatkan dalam juta liter. Ya. Kemudian di Amerika, Kanada dan seterusnya ini terkait dengan kedelai, jagung, kemudian canola, ya, termasuk juga ada kapas. Nah, ini menunjukkan bahwa adopsi penggunaan food yang berbasis bioteknologi ini bisa mengurangi bahan bakar yang tidak terbarukan. Nah, sehingga ini penting nih untuk bisa kita manfaatkan betul sehingga kita bisa mengurangi bahan bakar yang berasal dari fosil. Nah, yang kedua, ini bisa kita cermati juga bahwa food komponen dari bioteknologi produk itu utamanya adalah lemak, protein, dan karbohidrat. Dan secara spesifik, protein ini sudah bisa dilakukan. Sebagai contoh, misalnya ada rekombinan bovine growth hormone, yang ini dipakai untuk bisa memperkaya kualitas dari susu, sehingga kita bisa meningkatkan kualitasnya. Nah, ini merupakan modifikasi dari mikroorganisme. Jadi sequence DNA-nya kita modifikasi termasuk juga pada jamur. Nah, termasuk lemak omega 3 ini antara lain di EPA dan DHA-nya juga bisa diproduksi pada tanaman. Kalau jalan-jalan nanti ke Belgia, nanti ada kesempatan ada raps yang sudah mengandung minyak yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Karbohidrat, kebutuhan utama juga di dalam komponen bioteknologi produk, ini juga sudah direkayasa terkait dengan high fructose corn syrup, ya, yang ini dimodifikasi dengan mikroorganisme yang bisa mengeluarkan enzim untuk mengkonversi glukos menjadi fruktosa. Jadi kalau sukrosa diuraikan, ada invertase, ada enzim-enzim yang lain bisa dimodifikasi menjadi fruktosa dan glukosa.
Nah, ini sebagai catatan adalah milestone in food biotechnology evaluation technology and approaches that yang mempengaruhi produksi ya makanan. Ini kita sarikan di sini. Ya, ada fermentasi di awal-awal, ya, kemudian juga ada pasteurisasi, kemudian ada industrial fermentation, sekarang masih berjalan. Contohnya ini tape dari singkong nih. Mestinya kita bisa lebih lagi ya, selain alkohol, mungkin ada produk lain nanti para mahasiswa baru coba orientasinya berbasis riset. Jadi kita punya kepiawaian minimal yang Anda tekuni. Gitu ya. Kemudian ada rekomendasi DNA teknologi in food, ini saya kira tadi sudah disampaikan, tapi ini makin penting bahwa teknologi ini perlu kita terapkan dan kita kembangkan. Ya, termasuk juga bagaimana tomat ini dengan teknologi kita balikan si DNA-nya, dibalikan sehingga tidak dibaca, dia bisa awet 3 bulan. Ya, dengan reverse untuk bisa membalikan asalnya dari baca dari 5 ke ketiga, sekarang dibaca dari karbon ketiga atau kelima. Kemudian juga teknologi untuk mendapatkan BT crops. BT crops ini kaitannya ada jagung, kemudian beberapa tanaman termasuk juga kapas, di mana si Bacillus thuringiensis ini yang memproduksi gen-gen Cry1 dan seterusnya, ini bisa kita sisipkan sehingga tanaman kapas atau jagung tadi bisa mengandung toksin yang spesifik pada Lepidoptera tertentu. Nah, tahun 2000 sampai sekarang ini ada nutrigenomic dan functional food. Nah, tentu saja ini teman-teman nggak bisa berdiri sendiri, perlu kedokteran, juga perlu ada social engineering, bagaimana ini kita bisa mengintroduksi ke masyarakat yang memang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Kemudian berikutnya ada CRISPR, ya, Cas9, ya ini juga sudah dipakai untuk teknologi untuk pengembangan makanan. Kemudian juga yang kekinian kalau Anda ke Singapura ini sudah bisa menikmati daging ayam atau daging lainnya tapi tanpa melihat ayamnya. Hanya dari cell culture itu masih mahal begitu ya. Dagingnya pure, seratnya tidak ada serat, hampir halus sekali. Ya, jadi perlu kita coba cermati apakah sama gizinya atau lebih praktis atau kita bisa menghemat sedemikian besar. Nah, kemudian prediksinya ke depan adalah precision agriculture dan personalized nutrition. Jadi asam amino tertentu. Untuk orang-orang tertentu, gitu kan. Kemarin kita diskusi juga tuh, kenapa sih mata ketika berkedip itu kok asin gitu ya sama dengan air laut. Dan kita tahu ya garam itu adalah salah satu penetralisis. Itu juga kajian yang sangat penting. Tapi juga bagaimana kita bisa mendekati orang per orangnya. Ya, faktor X, kemudian terkait dengan koagulasi darah dan sebagainya. Oke, berikutnya kita kembali ke Indonesia nih. Kira-kira gimana statusnya kita? Jadi komposisi kita ini tadi ada penduduk, kemudian high biodiversity, kemudian variation of agroclimate. Ini keuntungan kita. Kita jangan lepas bangun tidur kalau ditanya kita ada berapa pulau, kemudian apa saja, saya kira harusnya apa? Karena itu resources of gene. Suatu saat kita bisa disisipkan misalnya gajah nih supaya remonya jalan gitu kita sisipkan saja untuk digestive sistemnya supaya tersedia. Ya, klorofil dan sebagainya. Tapi ini penting untuk kita semua bahwa GDP kita masih 13,58%. Ya, kemudian juga ada sekitar 27,68 juta petani. Ya. Kemudian juga kepemilikan lahan juga kita bervariasi dan umumnya kurang dari setengah hektar, bahkan 0,3. Bagaimana ini? Ya mau nggak mau kita tingkatkan hasilnya. Ya. Kemudian varietas baru yang digunakan masih banyak konvensional dan catatan saya ini masih sedikit ya. Kemarin saya diundang sama Michigan State University untuk presentasi di Indonesia bagaimana. Saya bilang itu tahun 2022. Mudah-mudahan sejak ini dan kita komitmen di teman-teman biotek terutama dan dengan dukungan yang lain kita bisa meningkatkan ini. Nah, sebagai bagian penting ini kita sangat lengkap nih terkait dengan
National Competent Authority for Genetic Engineering Product. Ya, ini ada Menteri Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga termasuk BPOM dan juga teman-teman dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Jadi kita sudah lengkap dan tugasnya masing-masing sebagai catatan ke depan. Nah, berikutnya itu adalah kaitannya dengan peraturan minta ampun nih, tahun 2004 sampai tahun 2011 lengkap semua. Nah, tinggal kita bisa mensiasati atau paling tidak kita gunakan aturan ini, ya ini sudah lengkap. Kemudian juga terkait dengan tugasnya apa? Memberikan rekomendasi di Nasional Komisi ini, sertifikasi, kemudian memberikan saran juga masukan. Nah, strength-nya apa? Kekuatannya itu ada di regulasi, guidance of risk assessment, juga many varieties of crop. Ya. Tapi meskipun GM crop-nya masih sedikit. Kemudian yang kedua adalah tantangannya ada regulasi, ya, untuk bisa kita lakukan untuk genome editing sehingga tidak dimasukkan pada genetically modified organism. Nah, kemudian juga ada beberapa catatan, ini genome editing kita sudah lakukan di beberapa lembaga, ya, dan dilakukan untuk bisa bersaing atau berkompetisi dengan negara-negara maju, termasuk negara tetangga kita yang sudah juga memulai ini. Intinya dari slide ini bahwa ingin menunjukkan bahwa inovasi itu menjadi bagian penting yang harus dilakukan hari ke harinya. Nah, ini sebagai contoh ada yang sudah dirilis GM kita termasuk di tahun 2023 terkait dengan herbicida tolerance. Ya, nanti kita bisa akses di website ini juga di Kementerian Pertanian. Nah, sebagai bagian ada problem solving untuk tebu, ini kita juga sudah kaji dengan berbagai ini. Tebu salah satu produk kita dari Universitas Jember dengan kerjasama berbagai pihak sudah menghasilkan tebu yang transgenik, tahan kekeringan. Nah, sebagai catatan akhir, ya, ini sebagaimana judul yang sudah disampaikan, ada prospek dan challenge tantangannya. Nah, ini kita cermati baik-baik. Jadi nanti kita lihat aja tantangannya nih, ya. Kita semua para pengajar, peneliti, kita semua peneliti sebetulnya ya. Kita semua peneliti. Jadi dari sekarang ya, mulai semester pertama kumpulkan semua literatur yang memang fashion kita apa. Jadi jangan sampai nanti di wisuda sama Pak Dekan gitu ya, dipindahkan benderanya, kita nggak tahu, waduh saya udah di wisuda nih. Jadi apa nanti kita? Ya, kita start untuk kebaikan kita semua. Jadi paling tidak kita punya tugas untuk meningkatkan hasil. Tantangannya apa? Public concern of GM crop, including safety, ya, keamanan hayati dan keamanan lingkungan. Termasuk juga bagaimana peraturan-peraturan yang bisa beradaptasi atau bisa mengadopsi terkait dengan inovasi. Yang kedua apa? Enhanced nutrition. Ya, tantangannya adalah ensuring the safety and efficacy of biofortified crop. Ya, ada juga consumer acceptance and market demand for functional foods. Ya, jadi kita meningkatkan nutrisinya. Kemudian berikutnya adalah apa? Mengurangi limbah makanan. Jadi mestinya kita betul-betul berhitung ketika kita makan di warung makan atau dimanapun, usahakan kita bisa mengukur kebutuhan kita. Ya. Sehingga tidak terjadi sampah-sampah yang tidak diperlukan. Nah, tantangannya adalah addressing consumer perception dan acceptance of biotic-derived food products. Ya, termasuk juga regulatory challenge related to use of biotic in processing. Di Eropa, ini sampai sekarang bahwa labeling itu jadi penting. Bagaimana ini adalah GM food atau LMF food dengan yang bukan. Tapi kalau Anda ke Amerika Serikat, itu sudah lepas sejak tahun 2009. Dan saya nyoba, baru pertama kali kemarin nyoba jagung transgenik. Alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi apa-apa.
tidak kejang-kejang dan makan sehat. Apalagi kalau diberikan gratis. Nanti saya masih ada tuh jagungnya bijinya nanti kita tanam, apa sih bedanya gitu ya? Biar dalamnya apa sih? Ya, mesinnya seperti apa? Gitu. Nah, kemudian juga ada climate resilience. Tantangannya apa? Balancing the need of climate resilient crop with environmental concern. Yang kedua, ensuring equitable access to biotech solutions for farmers in developing countries. Nah, kita sudah develop atau masih developing ya? Ayo ngaku aja dah. Ya, nanti kita renungkan ini. Mudah-mudahan kita sebentar lagi ini dari maju lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah sustainable practice. Nah, tantangannya apa? Addressing the energy and resource requirements of biotech processes, kemudian juga ensuring long-term sustainability of biotech-derived practices. Ya, jadi paling tidak ini sustainable. Nah, ini tadi ilmu keberlanjutan. Jadi kalau nggak ada ilmunya kita untuk berlanjut ya susah juga. Ya. Nah, yang penting juga adalah health dan safety. Jadi ini addressing concern over unintended effect of genetic modification on human health, ensuring the safety and efficacy of novel foods and ingredients. Labeling. Sayang nih kita ya, kalau misalnya kita maju, terbukti ada nilai ekonomi dan seterusnya naik ya. Dan juga ini kita belajar nanti ada bioetik. Ethical consideration. Tantangannya adalah ethical debates surrounding the use of biotechnology in food production and balancing economic interests with ethical and social consideration. Nah, mudah-mudahan ini ada gambarannya. Mari kita kerjakan, mari kita kontribusi, ya apapun peran kita latih, ya kita berlatih sehingga kita bisa terampil dan dimanapun kita bisa berkontribusi. Dan sebagai catatan, tentu saja ini penting untuk yang pertama adalah climate change requires strong adaptation in various sectors, including food ability, access, and quality. The biotechnology approach has increased acceleration in availability, access, quality, and safety, as well as sustainability. Cooperation. Di cooperation terkait dengan sekarang ada akademisian, bisnis, government, community, media. Itu juga penting. Ya. All parties will accelerate food security through the biotechnology. Ya, saya kira itu mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk kita bisa diskusi lebih detail lagi. Terima kasih Pak Kevin. Baik, terima kasih banyak Profesor Suseno. Kita sudah mencatat ya tadi tantangan-tantangan ke depannya seperti apa. Bukan hanya dari bioteknologi saja, tapi juga nanti dari pendekatan transdisiplinernya. Baik, kita sekarang masuk untuk diskusi dari sesi pertama ini. Kita buka pertanyaan mungkin dari para hadirin yang sudah datang di ruangan. Silakan, jika ada yang mau bertanya bisa mengacungkan tangannya. Ayo, silakan dimini keaktifannya. Ya. Sebentar. Ya baik, terima kasih Pak Kevin atas kesempatannya untuk bertanya dan terima kasih Pak pada Prof. Suseno yang telah menjelaskan. Saya Ilham dari mahasiswa Biotek semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Harapannya itu food estate gitu ya. Food estate itu bisa di mana saja, ya, di mana saja dan kita lihat aja di Jawa Barat bagian selatan. Ya, infrastrukturnya minta ampun. Infrastrukturnya minta ampun, bahkan jalannya mulus-mulus gitu. Sebagian tanahnya, sebagian nih marginal. Dan kita sudah uji coba dengan beberapa tanaman yang adaptif. Di antaranya adalah sorghum. Sorghum ini adalah multi-purpose plant. Sumber alkohol, juga makanan alternatif ya. Termasuk juga
beberapa minuman ya karena dia sweet gitu ya, ada yang manis juga. Nah, sehingga kita memerlukan konsistensi. Jadi pertanyaannya Indonesia sangat luas sebetulnya. Dan kita seberapa jauh mengkaji secara teliti lahan-lahan yang memang bisa dimanfaatkan untuk itu. Ya. Nah, food estate penting untuk bisa kalau kita konversi dengan jumlah penduduk. Kira-kira berapa sih yang memang tidak bisa mengakses tadi? Kita belum bisa bicara kualitas dulu ya. Tapi ada jumlah yang bisa mengakses itu. Beberapa hari lalu kita lihat juga sempat nih, harga tiba-tiba mahal begitu. Ya. Nah, pertanyaan adalah apakah produksi tidak ada? Ada produksi gitu ya. Aksesnya ya. Tapi juga dengan sistem dan seterusnya. Nah, oleh karena itu bahwa kembali lagi yang menjadi ketahanan pangan itu adalah faktor pentingnya adalah varietas atau bibit. Kalau lahan sempit, tentu saja kita bisa rapatkan itu. Nah, sekarang kita sudah coba tuh dengan misalnya jarak tanamnya 20 atau 30, sekarang menjadi 15. Ya, 15 cm. Untuk bisa meningkatkan yield-nya itu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan perubahan iklim tadi. Jadi semua harus kita nilai nih. Tapi yang jelas kembali lagi, kalau cita-citanya untuk bisa, akses semua bisa, ya harus cukup. Nah, sekali lagi tujuan food estate itu adalah apa? Sebagai cadangan kah? Atau sebagai basic untuk memenuhi kebutuhan dasarnya? Atau yang ketiga, itu hanya sebagai bagian untuk bisa, ya kita tidak serius menangani itu. Nah, termasuk kontribusi kita. Bahkan sekarang kan kita ada urban farming dan segala macamnya. Intinya adalah bagaimana kita memenuhi satu kawasan saya dulu. Satu desa saya dulu, atau kecamatan dulu, ya. Kalau itu kita aware betul, itu banyak lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan, ya. Nah, kembali lagi itu bagus sepanjang kita bisa berkontribusi, didiskusikan, diprediksi, ya, know-how-nya, dan kita komitmen bahwa itu adalah untuk kepentingan akses, ketersediaan kualitas, termasuk juga keberlanjutan. Saya kira gitu ya, Ilham. Mudah-mudahan penasaran lagi harus dijawab nanti ya. Terima kasih banyak. Kita buka satu pertanyaan terakhir untuk hadirin yang datang di ruangan online. Boleh langsung raise hand. Silahkan. Silahkan untuk yang ada pertanyaan di ruangan online, boleh langsung raise hand. Nanti saya pilih dari sini. Silahkan, tadi kita sudah banyak mendengar juga kan tantangannya banyak sekali, jadi mungkin bukan hanya dari mahasiswa yang dari Prodi Bioteknologi saja, tapi mungkin juga dari prodi lain. Karena saya juga tadi tertarik Prof yang terkait carbon sequestration ya. Saya memang menggelutinya di tanaman di daerah pesisir seperti mangrove, tapi dengan adanya carbon sequestration di sektor pangan ini bisa jadi apa? Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Kita bisa melakukan penyerapan karbon untuk memenuhi NDC dan juga bisa mencapai ketahanan pangan. Nah, silakan ini buat para teman-teman bisa langsung bertanya. Kita ingin melihat partisipasi aktifnya ini dari para mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana. Betul Prof. Ya. Kalau ada pertanyaan berarti ini sudah paham semua berarti ya. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan nanti mungkin bisa langsung kita ketemu di sini ya Prof ya, di Unpad, di Pati Ukur. Nanti teman-teman bisa langsung datang, nanti mungkin kita bisa ketemu dan ngobrol diskusi bareng-bareng tentang berbagai topik penelitian. Baik, mungkin untuk sesi pertama, Prof, terima kasih banyak. Sekarang kita menunggu narasumber untuk sesi kedua, yaitu Mori Sensei. Kita tunggu sebentar. Swiss Bioteknologi
technologies in agriculture. Oh, So I really? think there is really close. With us an esteemed guest from Mie University, Japan, Professor Hisashi Mori. He will explain to us about the introduction of Mie University Graduate School, especially the Regional Innovation Studies, as explained by our Dean, Professor Setiawan, that we are basing our curriculum and also our research related with Mie University Japan, because Regional Innovation Studies is still very limited here in Indonesia. So I hope this is going to be a very, very great opportunity for all of us here to learn from Mori Sensei. So the time is yours, Mori Sensei, for the presentation. Thank you. It's already okay. Okay. Hello, my name is Satsuna Mori from Graduate School of Regional Innovation Studies, Mie University. Before starting my presentation, I'd like to thank to all who give us the chance to present to you our graduation schools. And I'm a little nervous as I didn't expect so much people here, sorry. And in advance, I apologize that poor English. So therefore, in some cases, I'm not able to express my idea clearly. In that case, maybe Professor will help me in Japanese, okay? So, before starting, our university, Mie University, especially graduate school bioresources and Pajajaran University has signed on double degree program. But unfortunately, due to technical issues, Graduate School of Regional Innovation Studies haven't signed on the agreement for double degree program. But in near future, we will sign on the agreement, I hope. Okay, let me start to our graduate school's introduction, okay? As you see, one of the students distinctive educational methods of the Graduate School of Regional Innovation Studies is OPT education system on the project training system, which focus on joint research project with local companies and research institutes. This is one of the character of our graduate school. And the second, through this OPT education, we develop highly skilled human resources who have acquired practical research skills and project management skills at the same time, and who can contribute to the local communities. Okay. Okay. Before, sorry, I need to say another thing, okay? So, as I told you, even though we haven't signed on the agreement for double degree program, therefore, we welcome you to study at our graduate school as international exchange student. And so I hope this time will help you who hopes to study at our graduate school as international exchange student, okay? Okay, overview of our graduate school. Mie University has established the Graduate School of Regional Innovation Studies, our graduate school, okay? In order to overcome the gap between the social needs of modern industrial society, especially local industries such as, in my case, Mie region. But I know Mie means noodle, okay? But actually, our university is Mie, the name of prefecture, okay? Okay. And I would like to introduce OPT program. We provide with a substantial internship program. What's happening? OPT, okay, thank you. OPT program. OPT program. Ah, okay.
OPT program. Yeah. Okay. Yes, oh, no, sorry, I need to open my computer just to confirm that. But OPT program, okay, that is okay. We provide you with substantial internship program relating you to your professional research field by which you acquire practical knowledge and skills, okay? Then, practical training on R&D and management in the project. We also provide you with the opportunity of carrying out comprehensive studies with regional organization in a research style education system, okay? Just when I check, maybe some pages are skipped, okay? Some pages are skipped. Okay, okay. Okay, overview. Overview, okay. Suddenly skip to the OPT program, but back to page 3. Slide number 3, please. Can you see? Maybe. Slide number 3, please. Slide number 3. Overview. Yeah, yes, thank you. Okay, thank you. And yeah, Miami University has established graduate school, okay? Um, overcome the gap, okay, overcome the gap uh, between, between the social needs of modern industrial society, especially local industries such as AMIA region and graduate school education. And also, we graduate school provides education specialized in training, research, and development personnel who can play, who can play an active, active role in the business world, thereby carrying research and development personnel who can perform project management. So project management is a key word for us, okay? The aim is to foster and produce students in the local community. It's quite important for our university. Maybe also important for Pajajaran University, I think. Okay? And contribute to the promotion of local industry. It is one of the character and important issue for us. Next page slide, please. Almost the same, we say same thing on the next slide. Next slide, please. はい。そうです。時間かかりますね。It will take. Okay. Yeah. Sorry, the file is quite big, 180 megabytes. And because there are a lot of photos in this presentation, say sorry. Okay, this is the aims of this graduate school, okay? We have 3 points. Skill related to advanced research and development. Next is skill related to project management. And third one is quite important, international sense in response to globalization. Okay, Japan and also Indonesia faces globalization. Okay, and next slide, please. Okay, my overview. This is the overview. Okay, most important. Creates new concept
and models to solve problems is one of our targets. And the second, develop advanced thinking method is the second target of our education. Okay, and next slide, please. To do so, just a moment, please. To do so, we introduce so-called sandwich-style education system. Okay, the detail will be in next slide. Okay, but this is the main system of our graduate school. Okay, R&D is research and development. Okay, ordinary professors provide you a lecture, focus on your specialized research issue, and PM staff, project management staff, will also provide you project management, education of project management. And not only study based on textbook, but also collaborate with companies and institutions. Sometimes local governments. Quite useful for master course or doctor course student to acquire the knowledge and the skills and experience conducting, turn your research knowledge, skills, and so on to real society. Okay, next slide, please. So education in our graduate schools, almost same thing I explained, okay? We have only 20 or 25 minutes just for the explanation. So if you want to interested in, I already passed this file to Dean, so therefore ask them to give you, okay? And next slide, please. Okay, sandwich education system. Just a moment, please wait. Okay, sorry, my eyes quite aged, so the small letters are difficult to read. Sorry. Okay, just a minute. Okay, I do my best. Okay. High professional knowledge and skills are required in proceeding with R&D or project on organization. For leading to innovation, one ability needs extensive knowledge and skills to manage or complete the overall process of the project. In our program, you can learn professional knowledge and skills from R&D staff and extensive knowledge and skills from PM staff, as I told you. In carrying out a system on a project, you are supervised by R&D staff like me on individual research team and by PM staff on management of the students. In addition to R&D staff, collaboration in other graduate school of our university join our programs to provide you with the opportunity of studying wide range research projects. Also, in addition to PM staff, outside collaborators who are active in practical business provide lectures on management of real current project. Next slide, please. An OPT program, okay? As you can see, we provide you with substantial internship program, okay, relating to your professional research field. Okay, next is opportunity of carrying out cooperative studies. Okay, next slide, please. 10 page, slide number 10. And also, we have international workshop on regional innovation studies named as IWIS, IRIS. The object of IRIS is as follows, okay? The current times of regional competition and
regional competition and cooperation for the region to develop viability, sorry, bad pronunciation. Fostering its innovation is an indispensable component that is emphasized countries coming a global trend. In order to discuss about social innovation, industrial innovation, creating shared value, CSV, quite important keywords for our future. UN SDGs, Sustainable Development Goals, as you know, cultural innovation, and industrial innovation. Studies will be held in every October at our university. And the left side is a poster and public report of our university of IRIS. And we welcome your participation and presentation, not only professors, okay, not only professors and PhD candidates, but also master course students. We welcome you. And maybe May or June, we will send you a call for paper, okay? Okay, of course, we welcome you to come to Japan, and also welcome you to participate via Zoom. Zoom is quite useful, but I expect you. It's a good Sebenarnya chance pergerakannya cepat ya. to know Pergerakannya cepat antar kereta. Terus Japanese ini culture. udah boarding yang kereta selanjutnya. So this is the second time for me to visit Bandung. Last year, I visited here just for conducting research, our doctoral students' research. But it was quite surprised. I was quite surprised as there are a lot of Japanese cars, Japanese industrial products, and also Japanese restaurants around the Pogo. The first night, I ate marugame udon, even though I'm Japanese. And also, I saw gyukaku, shabu-shabu restaurant, and so quite a lot of Japanese products and Japanese service are in Bandung. Okay, but you can enjoy real Japanese. Okay, next slide, please. And research, okay, sorry. Research field of R&D, okay. Our graduate school of regional innovation study consists of 3 units, combines related discipline in the across disciplinary, engineering, bioscience, and social science, and in center, project management, okay? And the right side of the photo is our staff's photo, and the upper line on the left side is mine. Sorry, professional photographer took this photo, but it's not good, I think. And next slide, please. I apologize, it's quite small to read, okay? But this is useful for you if you want to study, which lecture will provide you at our graduate school, okay? But engineering, bio-innovation, and social innovation. If you want to know the detail of our lecture, our research field, please ask your professors. As I've already passed this slide to him. But within a couple of months, unfortunately, I apologize. Now our graduate school website is under construction now to improve the website. Sorry, within a couple of months you can see same information on the website of our graduate school. Okay, after we finish to revise our graduate school's website, I will inform to your staff. Okay, next slide is almost last one, okay? From the message from our graduate schools, the deans of our graduate school, he's Professor Dr.
Keita Suabe, but letter is quite small. Okay, but almost same. He said almost same things. We would like to provide. We would like to provide you to study and to have experience in the real field based on knowledge, skills which you acquire. Okay, and next slide is the last one for me. Last one slide. Okay, but okay, it's quite a strange slide. Maybe quite strange. It's not suitable for educational issue. Quite heavy gun. Okay. And as you know, it's not scientific and intelligence issue, but do you know Hololive Indonesia VTuber? Oh, 知ってますか? Oh, good. I'm a big fan of Hololive. I've already have some characters. Okay, okay, it's a joke. But yeah, this is one information for young people. Kaba Corporation is a Japanese company that operates Hololive Production, an agency which has produced many VTubers with a global presence. It also managed Hololive Indonesia, having an Indonesian VTuber, 9 Indonesian VTubers. Most of them speak Japanese quite well and talk about Japanese pop culture in Indonesians. It will be help you to understand Japanese pop culture and Japanese culture or Japanese experience and learn Japanese. But sometimes a lot of slang. It's not suitable using official in official, okay? But easy to learn Japanese as I start to learn Indonesian via Indonesian VTubers. I haven't known Indonesians language, culture, and so on before I started to watch this streaming. Every day I watch. Okay, this is the last. It's not the academic issues, but the advices. Okay, and from now on, our Dr. Course student Duffy, who graduated your university based on double degree program with Graduate School of Bioscience, Bioresources, Mie University. Introduce you Japanese life and study in Mie University. Duffy, please come here. Sorry, over 20 minutes, sorry. Over 20 minutes. I guess it's okay. Yes, Duffy, can you come here? No, what? Next slide is for Duffy. It's quite strange. It's not suitable for So now I'm going to introduce all of you about life as a student in Mie University. And also I will need help from Mr. Chandra because he's the ambassador of Mie Dai. Okay, next. It is the picture of Indonesian Student Association in Mie region. So what is the biggest appeal of Mie University? For me, I think it's the laid-back atmospheres and relaxedness of its situation in Sioux City, where this university is located. I think it's quite different from other major cities in Japan. For me, I love the atmospheres. I think it's quite suitable for study. Next. So, how about on vacation? Maybe on holiday or Sunday, Saturday, what you can see or visit in Sioux City.
So you can enjoy this one, Mitaki cherry blossoms, which is famous cherry blossoms in Japan. Okay, next. And also on autumn, you can visit Kawachi Valley, and also maybe on summer, you can visit the Forest Therapy Road in Misugicho. Okay, next. This is one of the closest locations in Meidai. You can visit Nakadahonzan and also the Kairaku Park, which is quite beautiful when it's full sakura blossoms. Okay, next. So in spring, you can see Mitaki cherry blossoms in the Misugi area. Also, Mie University itself has many sakura trees that you can enjoy. Okay, next. So in summer, you can enjoy swimming or variety of fireworks festival in Sioux City. It's quite beautiful. Okay, next. On autumn, there are many festivals. Also, the weather is quite perfect. I think it's, for me, I love autumn more than any other seasons. Also, Meida have Mie Festival in autumn. Okay, next. On winter, if you are lucky, the snow will fall quite heavily as last year on 2023, the snow is quite thick in near Meidai, so you can enjoy, or you can also visit Gozaiso mountain, quite close from Meidai to skiing or enjoying. Yeah, okay. So what is the preferred methods of transportation? Of course, bike. Okay, next. But for me, because I'm carrying my sons and also I need to do grocery shopping, so I will be needing an electric assisted bicycle. Okay, which is that it's my son and my wife. Next. So if for Muslim students, don't worry. The masjid is quite close, around 50 meters from the university, so it's quite convenient. This is the only masjid in Sioux City. Okay, next. So for me, the basic necessity price for a family of 3 each month. This is for winter. For rice, I will be needing 10 kilos of rice. The phone bills around 2,000 yen, quite cheap. And electric power, 5,000 yen, because I don't use air conditioner, but because I use kerosene stove, I will be needing around 8,000 yen for kerosene for winter each month. For internet, for okay, this is my shopping list. Okay, thank you. Thank you, presentation, Duffy. And I need to add some information in regards to studying in the university. We provide the students that
special accommodation for master course, doctor course, or BA course students. The cost is quite reasonable, maybe including maybe 20,000 yen, so 250 to 20,000, 2.5 million rupiah per month, including electricity, gas, and of course accessing internet. Quite reasonable price, I think, compared to ordinary price. And of course, if you study at our university as an international exchange student, you can stay in our university, international exchange student accommodation. Okay, thank you. Okay, thank you very much. I just want to add a short brief information about MIA University. My name is Muhammad Chandra. I guess all friends in Zoom cannot see me, but don't worry, you can hear my voice. Until now, and the next 2 years, I will be the MIA University Global Ambassador. So it's time for me to promote the MIA University. So if you have limited budget to study in Japan, MIA University is the best place to do. Thank you. because actually, yeah, I stay in Japan about 4.5 years with my wife and my daughter. So I can spend at least less than 100,000 yen for 1 month. Because if you stay in Tokyo, it's only for your rent apartment. But in Su, you can spend for apartment, electricity, and so on, including you have short travel to the next city, Nagoya, or to Kyoto and Osaka. So it's quite cheap. And then you are very near to the sea because the Ise Bay is just the behind of the university. So if you get stressed, you want to yell someone, you just go to the beach and yell everything. Then you, inside of the MIA University, we have the halal restaurant. So they will serve the halal food. And you can go to the Musola we have in the Bio Research Building in the 4th floor. So up to now, MIA University is developed to become Muslim university friendly. So I think it will be a good opportunity. And the good things is for UNPAD alumni, if you want to study in MIA, we have to check, but the vice rector mentioned you will free for tuition fee, but then you can looking for your own scholarship. But even if you don't have any scholarship in Japan, you can part-time job, and it will be available every time. So you can spend few hours working and then still continue your study and research. Bring your family. Your family will taken care by the kindergarten, so everyone will be happy. So yeah, at least that's what I can say. And then the good things for Indonesian and international student, we have very strong relation with foreign student community. Then yes, you not only have friends, but you have a new family. And I will say, it's not only in MIA with Indonesian student. We call PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. It will help you for anything, including at the first time you came to Japan, they will bring you to the PPI storage and said, if you need the clothes, if you need the stuff, everything will be there. So you choose. So we are very welcome to you if you want to continue your study in MIA University. Thank you very much, Sensei. Thank you very much for your presentation. Thank you. Good presentation. Compared to me. All right. Thank you again, Mori Sensei, and also Pak Chandra and Pak David for your presentation. So now we'll enter a quick discussion section. So maybe one question from
participant here offline, and also another one question from the online participant. Maybe you have question related with MIA University, for example, maybe what kind of professor you can work with in the MIA University, or maybe just ordinary lifestyle, because I think it's very interesting. MIA, it's very natsukashi when I see all of those pictures. Yes. So yes, for the offline participant, you have any question? Please raise your hand. Silakan bagi para hadirin ini yang mau bertanya. Oh, or maybe from the online participants, you can raise your hand. Silakan bagi yang online bisa langsung pakai fitur raise hand ya, biar terlihat dari kami di sini. Jika ada pertanyaan, silakan. If they have any questions, please email to me. Oh, okay. Of course, I will email to him. Yeah. So yeah, if you have later on you have any other questions that maybe we don't have any, but maybe usually the question will pop up later on. Feel free to email Mori Sensei or maybe Pak Chandra later on. I think the email is already shared in the previous presentation slide. So I think we will conclude the presentation session now. We are very grateful for your sharing of knowledge, Professor Suseno as well, and also Professor Mary. Thank you again for all of your knowledge and sharing with us. I hope this is going to be a good starting step for collaboration between UNPAD and MIA University. Right. So now I will move back to the MC. Silakan Bu Latifah. Oke, terima kasih Pak Kevin. Oke, bisa kita kasih tepuk tangan dulu kepada sesi kita yang pertama. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dan sudah mengikuti guest lecture kita dengan baik. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara untuk sesi pertama. Terima kasih atas partisipasinya, baik peserta online maupun offline di acara kuliah perdana Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Silakan bisa teman-teman untuk beristirahat terlebih dahulu dan mohon maaf karena ruangan ini akan kami pakai untuk rapat bersama dengan MIA University, maka mahasiswa dimohon untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Nanti jangan lupa untuk jam 1 siang untuk hadir kembali di Zoom meeting, akan ada breakout room untuk masing-masing prodi untuk bisa mengikuti sosialisasi dari ketua program studi. Demikian sesi ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Selamat siang. Presentation. The mainly alumni from MIA is working in government.